Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadida min ladunhu wa yubassyiral mu'minin allazina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzirul lazina qalu takhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kaziba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu muallimi wa imamin ba'asyahullah subhanahu wa ta'ala bil ilmin nafi'i wal amali salih liyukhrijan nas minaz zulumati ilan nur salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsil muqassirati bitaqwallahi azza wa jalla bifi'li aw amirihi wa ijtinabi nawahihi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keberkahan usia dalam keadaan taat kepadanya. Khatib mengajak kepada seluruh umat manusia untuk selalu bertakwa dimanapun berada, harus selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ia selalu bersama hambanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kita ketahui bahwa Al-Quran adalah pedoman bagi umat manusia. Salah satu tujuan diturunnya Al-Quran adalah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, mengenalnya melalui sifat-sifat dan perbuatan Allah. Sebab orang yang telah mengenal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan lahir dalam dirinya rasa takut kepada Allah. Rasa takut inilah yang membuat seseorang hamba selalu mendekatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan derajat kebahagiaan penghuni surga itu tergantung pada pengetahuan mereka tentang Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 114 surah di dalam Al-Quran, masing-masing surah memiliki keunggulan tersendiri dan semuanya itu agung. Dan di antara surah-surah yang paling agung adalah yang berkaitan dengan mengenal Allah, menyeru kepadanya keutuhan serta kesuciannya. Dan di antara yang agung itu adalah apa yang dinyatakan dalam surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas turun ketika orang-orang kafir bertanya kepada Nabi agar menjelaskan Tuhannya, Tuhan yang Nabi SAW serukan agar mereka mengimaninya. Kemudian Nabi SAW menjawab dengan wahyu, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya.
Quran surah Al-Ikhlas. Dalam surah tersebut secara khusus menyebutkan nama-nama Allah dalam nama Al-Ahad dan nama As-Samad. Kedua nama tersebut tidak muncul dalam surah-surah lain dalam Al-Quran yang mulia. Al-Ahad adalah zat yang suci karena tidak ada yang seperti dia. Dan apapun yang terlintas dalam pikiran manusia, maka Allah berbeda dengan itu. Ahad berarti menegasikan dari berbilang. Satu Allah dalam zat, sifat, dan af'alnya. Sedangkan As-Samad adalah hanya Allah yang dituju ketika susah dan ketika dibutuhkan, kapanpun untuk selama-lamanya. Dengan As-Samad ini berarti menegaskan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Justru makhluknya lah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid berarti bahwa Allah tidak melahirkan, memiliki keturunan. Walam yulad berarti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak dilahirkan, berasal dari suatu keturunan. Walam yakullahu kufuwan ahad berarti bahwa tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali keutamaan membaca surah Al-Ikhlas yang dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Dalam hadisnya, ini khatib sampaikan beberapa di antaranya. Pertama, setara dengan sepertiga Al-Quran. Sabda Nabi SAW, "Wallazi nafsi biyadihi innaha lata'dilu sulusal Quran." Rawahul Bukhari. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, surah Al-Ikhlas ini setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, dibangunkan sebuah rumah di surga. Sabda Nabi SAW, "Man qara'a asran min suratil Ikhlas bunyalahu baitum fil jannati." Barang siapa yang membaca 10 kali surah Al-Ikhlas, maka akan dibangunkan rumah untuknya di surga. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi SAW, "Man qara'a ba'da salatil jumu'ati fatihatal kitab wa suratal ikhlas wal falaq wan nas kana fi zimmatillah wa hafizahu ilal jumu'atil ukhra." Barang siapa yang setelah solat Jumat membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas, maka ia berada dalam lindungan Allah dan terjaga hingga hari Jumat berikutnya. Redaksi lain, "Man qara'a ayatal kursi wa suratal ikhlas ba'da salatin kana fi hifzillah ila salatil ukhra." Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi dan surah Al-Ikhlas setelah solat, maka ia akan berada dalam lindungan Allah hingga solat berikutnya. Hadirin, surah yang selama ini kita anggap mudah karena sudah hafal betul, ternyata memiliki isi kandungan dan keutamaan yang sangat luar biasa, bukan? Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari setiap huruf Al-Quran yang kita baca, mampu menadabburinya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.